Puji nama Tuhan. Shalom Ibu-Ibu. Shalom. Merry Christmas buat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur sampai di penghujung tahun 2025 Ibu-Ibu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati PW banyak sekali. Dan kita mengucap syukur Tuhan masih izinkan di momen menjelang Natal kita diberikan kesehatan. Dianugerahkan segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Kita pagi hari ini mau merayakan, menyambut Natal Yesus Kristus, biar damai, sukacita itu melimpah penuh bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, diberkati dengan firman hidup, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah berkat yang melimpah yang Tuhan berikan bagi setiap kami semua. 1 tahun Tuhan memberkati kami, Tuhan memimpin sampai di penghujung tahun 2025 ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memelihara, dan setiap jalan-jalan kami diterangi oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini dengan sukacita kami mau merayakan, menyambut Natal Yesus Kristus. Engkau yang datang di dunia bagi kami umat manusia. Kami mau merayakan Tuhan lewat puji-pujian, lewat syukur, lewat penyataan iman kami, lewat firman hidup. Sebab itu Tuhan kami berdoa biar pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus, datanglah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan ibadah pagi hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dirayakan Tuhan, Engkau yang dimuliakan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ibadah Natal PW hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami buka ibadah Natal PW pagi hari ini dengan penuh ungkapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya akan membacakan berita Natal Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sambil bangkit berdiri ibu-ibu, kita angkat pujian bagi Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan sukacita dari sorga, angkat pujian sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya
haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini, Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Engkau hadir di tengah-tengah kami. Raja Tuhan kami. Juru selamat kami. Penyembuh kami. Pembebas kami. Allah yang suka memberkati, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan Allah itu yang dahsyat, yang besar, hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, panggil namanya Yesus. Dia sungguh indah, namanya Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib, Tuhan kami mulia, Tuhan kami agung. Haleluya. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari buka hati, sambut Dia sama-sama. Sambutlah Yesus Tuhan, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
Engkau di tengah-tengah kami Allah Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, Engkau di tempat ini, Engkau di tengah-tengah kami, Engkau ada di sini dalam nama Yesus. Engkau ada Tuhan, Engkau ada, Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau hadir melawat, Engkau hadir menjamah, Engkau di sini Tuhan, Engkau di sini, Engkau di tengah kami. Kami sambut Engkau Raja kami, kami sambut Engkau Tuhan kami, dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Amin, haleluya. Sembah dan sana sambil bangkit berdiri ibu-ibu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah Tuhan, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Dia layak disembah, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sekali lagi, sembah puji Raja Sorga, sembah dan puji kepada Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Raja dalam hidup kami.
Engkau Raja di atas segala raja. Namamu kudus, indah dan mulia. Nama di atas segala nama. Tetapi Engkau juga Allah yang mau lahir menjadi manusia. Mengosongkan dirimu Tuhan, supaya sama seperti kami dan menjadi tebusan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Natal demi Natal kami lalui, sukacita demi sukacita Tuhan berikan. Dan biarlah Tuhan Natal tahun ini kembali Engkau angkat iman kami. Engkau angkat sukacita kami. Memandang kepada Kristus yang lahir menjadi manusia bagi setiap kami. Secara khusus Tuhan, kami adalah wanita-wanita Tuhan yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati setiap kami, menjamah hati dan iman setiap kami. Sehingga Natal tahun ini Tuhan, iman kami diangkat kembali. Hidup kami adalah hidup di dalam jalan Tuhan. Jalan yang di atas, bukan jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau di tengah-tengah kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom ibu-ibu. Iya, apa kabar? Saya diberkati ya. Apalagi Natal tahun ini pasti menjadi berkat setiap kita. Amin. Menjadi berkat bagi iman kita. Amin ibu-ibu ya. Natal demi Natal kita lewati dan kita mendengar cerita yang sama. Betul enggak? Ya, dari sekolah minggu sampai persekutuan usia indah. Selalu ceritanya sama, betul enggak? Ya. Nah, terus siapa di sini yang belum pernah mendengar cerita Natal? Siapa? Enggak ada. Siapa yang setiap tahun mendengar cerita Natal? Nah, terus saya ngomong apa lagi gitu ya? Karena semua sudah pernah dengar gitu. Tetapi Tuhan itu luar biasa ya. Firman-Nya tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti. Dan firman hidup itu terus diberikan kepada kita untuk membawa kita makin mengasihi Tuhan. Kita baca satu kisah Natal sama-sama di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat 26. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu semua ya. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Tepatnya bukan kota. Kalau kita mikir kota kan kayak kota Jakarta ya. Kota Surabaya, kota Medan, begitu, kota Semarang. Tapi ini lebih kepada sebuah kota yang sangat kecil. Dusun begitu ya, atau kabupaten mungkin gitu. Saya ngerti karena apa? Saya dari kota kecil. Jadi kota tetapi kota kecil, yaitu Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya, oleh sebab itu kita sering mendengar perawan Maria, ibu Yesus itu dari perawan Maria. Karena memang dia belum pernah mengenal laki-laki, belum punya suami, tetapi tunangan pada masa itu sudah pasti ya. Boleh dianggap seperti suami tetapi tidak bisa dibatalkan, tetapi dia belum boleh serumah atau hidup sebagai suami istri, seperti itu. Maria ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai sekian pembacaan firman, kita berdoa sekali lagi. Roh Kudus, engkau yang mewahyukan firman hidup di dalam firman-Mu. Biarlah saat ini engkau pun yang berbicara kepada setiap hati kami, setiap roh kami, untuk kami boleh mengerti rahasia keindahan, keajaiban daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Maria ini wanita yang biasa, ya. Bukan cuma dari kota kecil. Dia kurang lebih 15-16 tahun pada waktu itu. Kalau orang Yahudi bertunangan. Jadi yang penting sudah akhil balik, ya, lalu dia bisa bertunangan seperti itu. Jadi sekitar di dalam banyak tafsiran umur 14, mungkin 15, mungkin 16 tahun begitu ya. Dan begitu sederhana. Kehidupannya itu pun sederhana dan biasa-biasa. Karena apa? Karena nanti kita lihat Maria Yusuf itu kalau pergi ke bait Allah tidak mempersembahkan korban yang paling besar. Tapi mereka yang tidak mampu, yang sederhana, mereka mempersembahkan burung merpati, ya, seeva tepung, seperti itu. Bukan domba, bukan lembu yang mahal-mahal seperti itu. Nah, tetapi wanita yang biasa ini dipilih sama Tuhan. Amin. Ibu-ibu pernah berpikir enggak, saya yang biasa ini pun dipilih sama Tuhan? Ya, saya yang orang biasa ini penuh kekurangan. Hidup saya biasa, uang saya enggak banyak. Ya, kehidupan saya biasa, pangkat saya tidak tinggi mungkin, betul enggak? Pendidikan saya mungkin tidak sampai S3 dan S4, begitu ya. Tetapi sadarkah kita wanitanya Tuhan, kita pun dipilih sama Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur. Tuhan memilih kita yang biasa-biasa. Dan diberikan apa? Dikatakan kasih karunia yang luar biasa. Ini menjadi satu perenungan kita yang tidak ada satupun dari kita bisa memegahkan diri. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, karena kita biasa-biasa. Di hadapan Tuhan apalagi terlalu biasa dan tidak layak. Tetapi kita dipilih, kita diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Nah, Maria ini tokoh yang seringkali sangat sentral di dalam Natal. Ya,
Saya waktu kecil itu kepengen banget kalau ada drama jadi apa? Maria, karena perempuan ya gitu. Pengen enggak jadi embek gitu? Nah, jangan deh, jangan, itu yang lain aja gitu. Kalau bisa, betul loh ibu-ibu, saya SD itu ya setiap tahun kepengen dipilih jadi Maria. Enggak kepilih-pilih gitu ya. Yang kepilih teman saya, teman baik saya begitu kan. Jadi saya di rumah saya pura-pura tutupin kepala gitu kan. Berdrama dengan adik-adik saya yang perempuan dan saya bisa jadi Maria di situ. Benar enggak? Adik saya suruh jadi Yusuf walaupun perempuan ya. Nah, Maria ini di dalam dunia iman pun itu luar biasa. Kita tahu sebagian menganggap dia begitu agung dan disembah. Betul enggak? Ya. Dia begitu dimuliakan, dihormati, ditinggikan, sangat luar biasa. Tetapi sebagian menganggap Maria biasa-biasa. Betul enggak? Wah, jangan terlalu ninggi-ninggiin Maria gitu loh. Ya kan? Biasa-biasa gitu. Nah, kita lihat di dalam Alkitab. Maria memang perempuan biasa, tetapi memang dia luar biasa. Karena dia dari seluruh umat wanita di dunia, cuman dia yang dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk Allah yang menjadi manusia, meninggalkan surga mulia, kemudian mengambil rupa sebagai manusia, jelep masuk di mana? Di rahimnya, bukan saya, bukan ibu-ibu. Di rahim siapa? Maria. Dan dia satu-satunya yang istimewa menjadi ibu secara fisik dari Tuhan Yesus. Nah ini ibu-ibu, kita kalau memandang Maria, kita menghormati. Kita bersyukur dia sebagai wanita yang dipilih sama Tuhan. Tetapi Alkitab juga menyatakan bahwa Maria yang dipilih Tuhan, yang spesial itu, dia pun adalah hamba Allah. Dan dia membutuhkan juru selamat, sama seperti kita. Amin. Ya, Maria tetap butuh juru selamat, yaitu Yesus yang dia lahirkan secara manusia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar sedikit tentang iman daripada Maria. Beberapa minggu yang lalu ini sangat memberkati saya dan saya ingin kita semua diangkat sama Tuhan. Ya, imannya diangkat di Natal ini. Menjadi wanita-wanita yang imannya itu naik seperti Maria. Biasa tetapi begitu dikasihi, diberi karunia, dihormati oleh banyak orang. Karena apa? Karena ada hal yang luar biasa mulia di dalam hidup Maria dan khususnya di dalam imannya. Kita lihat ibu-ibu di dalam ayat 38. Ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, ibu-ibu pernah dengar cerita tentang Zakaria ya? Ya, Zakaria juga didatengin sama malaikat. Beritanya mirip. Bakalan apa? Punya anak gitu ya. Tetapi ketika keluar dari ruang kudus, Zakaria bisu. Tapi kenapa Maria enggak? Begitu malaikat meninggalkan dia, dia pergi ke rumah Elisabet dan dia menaikkan pujian. Pujian yang indah, yang agung dari seorang Maria yang mengandung bayi Yesus pada waktu itu. Nah, saya bertanya-tanya akan hal ini tetapi tidak bahas lebih lanjut tentang Zakarianya. Kita lihat iman Maria. Malaikat itu meninggalkan dia ketika Maria sudah menjawab satu statement iman daripada Maria yang seharusnya menjadi milik kita juga. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjemahan yang lain adalah sesungguhnya aku ini serahkan semuanya. Begitu. I give up everything. Karena aku itu cuman hamba Allah. Unsur iman yang kita harus terus punya
dan kita minta ditambahkan sama Tuhan adalah kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Iman harus terus naik dengan penyerahan yang semakin penuh kepada Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah. I give up everything. Aku berikan semuanya. Maria itu pikir kalau malaikat ngomong gitu, ya aku berikan semuanya. Ibu-ibu, seberapa yang kita sudah berikan sama Tuhan? Ya, memberikan semuanya itu, misalnya seperti ini, serahkan aja semuanya. Nah, menyerahkan itu tidak mengambil lagi, betul enggak? Menyerahkan itu melepas. Ya, saya boleh minta tolong, Bu Tatiana. Wah, iya. Saya minta tolong ke sini sebentar, Bu. Begitu ya, Bu. Saya mau serahkan ini sama Ibu, ya. Nah, kalau saya serahkan sama Ibu, Ibu terima, mau enggak? Nah, kalau Ibu terima, coba. Nah, tapi saya pegangin terus nih. Namanya saya serahkan enggak? Saya titipin enggak? Nah, Ibu rasanya gimana? Oh, kasih lagi aja, balikin lagi aja. Tapi beda kalau Bu minta tolong ya, saya titip, saya serahin semuanya. Udah. Mau dia lepasin, mau apa, tapi saya serahkan. Nah, ibu-ibu, makasih ya Bu. Ya, ibu-ibu, ini hadiah penghiburan ya. Saya sakit, anak saya biar saya seneng, saya dikasih gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dikasih, kita serahkan ya. Bukan dikasih nanti, tadi diapain gitu ya. Nanti apa, jangan diapain ya, jangan dipakai ya gitu kan. Enggak begitu ya. Nah, penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan, itu semuanya diserahkan sama Tuhan. Dan kita mau Tuhan yang terserah mau apakan, begitu. Nah, ibu-ibu, kalau kita itu serahkan hidup kepada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang kita itu percaya. Benar enggak ya? Sehingga siapa dan rela saya itu berserah, itu kalau saya enggak percaya Bu Tatiana itu bisa megang barang yang saya sayang, saya enggak akan kasih ke dia, enggak akan titipkan ke dia. Betul enggak? Tetapi kalau saya percaya dia pasti bisa pegang. Dia pasti akan simpan. Maka saya serahkan semuanya. Nah, kita serahkan sama Tuhan itu seberapa kita itu sadar kalau Tuhan itu bisa pakai. Tuhan itu bisa urus. Ibu-ibu, kalau kita serahkan anak kita percaya enggak Tuhan bisa ngurus? Sekarang percaya ya. Terus tiba-tiba anaknya sakit. Percaya enggak Tuhan bisa urus? Tiba-tiba anaknya ada masalah. Percaya enggak Tuhan bisa urus? Bisa. Amin. Kalau kita serahkan semuanya, biar itu ada di dalam tangan Tuhan. Itu iman. Nah, kalau ada dalam bagian hidup kita atau yang kita miliki, belum kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, iman kita diangkat untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Betul enggak? Ya? Enggak gampang loh ibu-ibu. Sekarang rasanya bisa gitu ya. Giliran anak kita jauh, sakit, wah kalau bisa kita datang langsung. Benar enggak? Ya. Giliran anak kita kerjaan susah, kalau bisa kita di sebelahnya gitu. Ya. Enggak usah jauh-jauh kok keluar kota, keluar negeri. Di Jakarta aja gitu loh. Enggak pulang-pulang coba ya. Benar enggak?
udah dipikirin sampai nggak bisa tidur, itu belum berserah ibu-ibu. Tapi pada waktu kita nggak bisa tidur, kita datang sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, maka hati kita akan diberikan kekuatan. Nah di situ kita belajar ya. Nah iman, serahkan sama Tuhan. Ibu-ibu ada yang masih belum diserahkan? Yuk hari ini diserahkan. Tidak cuman anak, masa depan. Tidak cuman masa depan, suami yang Tuhan masih berikan suami. Saudara, pekerjaan, apalagi pemeliharaan. Tuhan siapa yang nemenin aku ya kalau udah tua nanti gitu ya. Loh ibu-ibu hari ini saya sendirian, padahal anaknya 3. Benar enggak? Tapi saya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Karena apa? Saya tahu suami saya pergi bukan jalan-jalan, tapi melayani Injil. Anak saya pergi bukan hura-hura, tapi ada tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Saya dengan siapa? Sementara secara fisik sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus. Belajar serahkan semua. Tahun depan apa yang terjadi ibu-ibu? Tahu enggak? Enggak tahu. Kita harusnya apa? Serahkan. Benar enggak? Ayo katakan sama-sama, serahkan. Serahkan semua sama Tuhan. Nah, kalau kita menyerahkannya itu kepada yang lebih kecil atau sama dengan kita tidak ada jaminan. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan yang turun dari surga menjadi manusia, itu luar biasa. Ibu-ibu tidak pernah bisa bayangkan gimana Allah yang tidak terbatas itu masuk di dalam rahim Maria yang begitu terbatas dan jadi manusia. Tapi kita bisa mengenal Dia. Itu anugerah yang luar biasa, pewahyuan firman dan Roh Kudus yang ajaib di dalam iman kita. Yang harus kita terus ingat dan syukuri dan membuat kita menyerahkan seluruh hidup kita terus kepada Tuhan. Ya, waktu kita, bakat kita, uang kita, kesehatan kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita serahkan sama Tuhan. Karena apa? Karena Dia begitu besar dan luar biasa untuk bisa mengurus semua yang kita serahkan kepada Dia. Amin. Faktor iman yang kedua dari Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini bicara soal bahwa Maria itu beriman, apapun yang dikatakan oleh Gabriel dari Tuhan, itu bisa dipercaya. Itu pasti terjadi. Terjemahan dari American Standard Bible itu sangat bagus. For no word from God shall be void of power. Coba. Tidak ada satu perkataan dari Tuhan itu yang kosong kuasa. Wow, berarti setiap perkataan Tuhan itu ada kuasanya. Itu sebabnya Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan Gabriel adalah perkataan dari Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Kalau secara akal manusia, apalagi pemikiran Maria yang masih begitu muda, itu tidak mungkin terjadi. Betul enggak? Tetapi dia mengambil langkah iman, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini bicara soal perkataan Allah itu bisa dipercaya. Tidak ada satupun perkataan Allah yang kosong kuasanya. Percaya enggak ibu-ibu? Amin. Nah sekarang janji Allah apa yang belum digenapi dalam hidup kita? Minta iman. Imannya apa? Percaya tidak ada satupun janji Allah yang kosong kuasanya. Betul enggak? Ya. Tentang apa saja? Tidak ada janji Allah yang kosong kuasanya. Tidak ada yang bolong ya. Void itu seperti balon tuh loh, dalamnya enggak ada apa-apa.
Perkataan Allah enggak begitu. Bisa dipercaya, bisa diuji, bisa disandari. Nah, memang di dalam kehidupan kita itu iman pasti diuji. Betul enggak? Iman pasti diuji. Persoalannya Natal tahun ini kita mau iman kita itu diuji tapi menang. Betul enggak? Ya, diuji. Ayub diuji, menang. Kita kalau sampai imannya diuji harus menang dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya perkataan-perkataannya itu tidak ada yang kosong kuasanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, contohnya percaya nih, gampang. Minta tolong Kak Weli. Nah, Kak Weli ini di sekolah minggu namanya Kak Weli. Nah, ya. Kak Weli percaya sama saya? Percaya? Benar. Kita jarang ketemu loh. Katanya Ibu Gembala. Saya harus dipercaya ya. Nah Kak Weli saya mau tanya. Kalau percaya enggak? Ini saya ada isinya, tipis loh. Kadang-kadang di buah kan kosong ya, cuman tempelan. Tapi saya bilang, Kak Weli ini ada isinya. Coba tak cek ya. Nah, gak boleh ngintip. Gak boleh ngintip Ibu Gembala ya. Nah, kalau saya bilang, karena Kak Weli percaya, saya bilang ini ada isinya loh. Walaupun tipis, loh, lihatin tipisnya kayak gini gitu. Tapi ini ada isinya. Kak Weli percaya enggak? Percaya. Benar. Ini cuma ilustrasi loh. Percaya enggak? Ayo, benar. Karena takut saya ya. Iya. Dalam hati, jangan karena takut. Ini dalam hati, sungguh-sungguh percaya. Karena apa? Karena saya yang ngomong ya, dan saya bisa dipercaya. Mana mungkin saya kalau ngomong sama Weli ini ada isinya lalu saya bohong. Nah itu loh percaya. Nah kamu enggak usah buktikan kamu percaya. Itu iman ya. Percaya perkataannya Tuhan, sebelum tahu buktinya pun tetap percaya. Bahwa perkataan-perkataan Tuhan itu bisa dipercaya dan pasti bisa terbukti dan pasti bisa dipercaya. Nah, sungguh ya percaya, saksinya segini. Coba lihat, kalau tetap enggak ada isinya tetap percaya ya. Nah, coba, ini karena dia percaya nih. Nah, tak kasih. Coba diintip aja ya, diintip. Ada enggak? Benar, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kamu percaya, ini buat kamu. Puji Tuhan. Nah, ibu-ibu, kalau kita percaya, walaupun kita belum ngintip, dikasih loh sama Tuhan. Kalau tadi dia, kayaknya ragu-ragu, gak percaya. Jangan-jangan Ibu Gembala bohong, gak tak kasih. Benar enggak? Iya, tapi saya percaya, dia percaya bahwa saya enggak bohong, saya kasih dan dia terima perkataan Tuhan kalau kita percaya. Dan hati kita terus percaya, maka Tuhan akan memberikan itu di dalam hidup kita. Karena apa? Enggak ada yang kosong perkataan Tuhan itu. Wah ini terjemahan yang luar biasa. For no word of God. Jadi tidak ada satupun perkataan daripada Allah itu yang kosong kuasanya. Ya, perkataan saya mungkin ada yang meragukan, tetapi kalau perkataan Tuhan tidak ada yang kosong, tidak ada yang diragukan atau meragukan. Ibu-ibu untuk percaya ini ada resiko, benar enggak? Ya, resikonya apa? Ya. Resiko positif, dia dapat, benar enggak ya? Dia dapat berkat. Maria dapat apa? Dapat kemuliaan, luar biasa. Tetapi resikonya ada salibnya. Betul enggak? Tetapi itulah yang namanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang namanya iman. Bahwa ketika kita percaya,
Ada kemuliaan, janji Tuhan, firman hidup yang digenapkan di dalam hidup kita, tetapi sekaligus ada resiko, salib yang harus kita pikul untuk menggenapi rencana kekal di dalam hidup kita. Amin ibu-ibu. Kalau kita tidak mau ambil salib, Tuhan tidak pernah paksa, tapi hidup kita les dari hal-hal yang kekal. Nah terus buat apa kita hidup? Betul enggak? Kita diberkati, dikasihi sama Tuhan. Tapi nilai kekal hidup kita sedikit sekali. Dan tidak tercapai apa yang Tuhan itu mau genapkan di dalam semua perkataannya untuk hidup kita. Ibu-ibu, kita harus ingat terus di dalam Natal ini. Bahwa tidak ada pilihan di dalam menyerahkan iman kita kepada Tuhan. Ada bagian yang kita mau atur sendiri. Karena kita merasa lebih bisa mengatur. Kita merasa lebih bisa menyeimbangkan hidup kita. Omong kosong, maaf ya. Karena apa? Yang Tuhan berikan itu 100%. Bukan 50-50. Kita sering toh bagi-bagi sama Tuhan. Wah Tuhan ini buat aku, buat kesenanganku. Yang ini buat Tuhan gitu. Dalam hal apapun. Waktu, kesenangan, menyangkal diri dan sebagainya begitu. Dengan dalih aku masih manusia, roh memang penuh roh daging lemah. Makanya kalahkan dagingnya, jangan dipakai alasan. Betul enggak? Nah itu sebabnya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, resiko salib yang harus kita tanggung membuat kemuliaan itu penuh terjadi di dalam hidup kita. Ibu-ibu mau? Luar biasa loh, kemuliaan yang Tuhan janjikan. Nih saya cerita sedikit yang dijanjikan sama Maria. Ya. Tentang Yesus paling enggak ada 7 yang saya catat. Dikatakan, coba di ayat-ayat yang sebelumnya. Perkataan daripada malaikat Tuhan. Ya. Dikatakan, terus di atasnya. Nah ini coba. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan. Loh, ibu-ibu tahu enggak? Anak-anak waktu kecil itu cerita, baca, ada yang kritis loh. Anak saya tanya, "Mah, Tuhan Yesus itu lahir enggak punya papa ya?" katanya. "Oh ada, kan ada Yusuf, ya mamanya Maria. Tapi kan katanya dia lahir Maria enggak punya suami," katanya gitu. Loh saya jawabnya gimana coba kalau anak saya 5 tahun. Tapi ini ajaib bukan? Tuhan memberikan Ishak kepada Sarah. Tapi Sarah punya suami. Betul enggak? Ya. Tuhan memberikan Yohanes kepada Elisabet. Tetapi Elisabet punya suami. Siapa? Zakaria. Sarah punya suami Abraham. Tetapi Yesus lahir melalui Maria, itu pada waktu Maria belum bersuami. Ya, ini keajaiban, mengandung tidak ada suami. Saya mau jawab gimana ya? Masa suruh tanya papahnya gitu ya. Tapi mereka mikir gitu. Tapi ini keajaiban. Jawabannya apa? Memang ajaib Tuhan itu lahir. Nah kalau anaknya cucunya tanya dijawab gitu aja, nggak usah detail gitu ya. Ada orang tua dulu tanya sama saya, gimana jelasinnya ya Bu ya, kan ada conception dan sebagainya. Nggak usah ngomong itu, anaknya juga nggak ngerti. Bilang aja bahwa Yesus lahir memang ajaib karena dia juru selamat yang ajaib. Nah itu iman yang kita mau tanamkan. Apalagi coba lihat seorang anak apa? Laki-laki, ibu-ibu waktu yang pernah hamil atau yang tahu kehamilan. Kalau baru hamil 1 bulan tahu enggak anaknya laki-laki perempuan? Enggak tahu ya. Ada tuh tes genetik buat ngecek, tapi itu ada resiko. Tapi biasanya nanti 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Terus mulai di USG tahu jenis kelamin. Lah ini Maria belum hamil loh. Belum hamil sudah tahu anaknya laki-laki. Ajaib bukan? Ya. Ini semua yang akan diterima oleh Maria. Keajaiban dan kemuliaan yang dia terima dari janji Tuhan. Anak laki-laki ya.
belum hamil sudah tahu anaknya apa. Begitu. Yang ketiga dikatakan apa? Engkau menamai dia Yesus yang artinya juru selamat. Nah, hamil belum tapi sudah tahu kalau nanti laki-laki, sudah tahu namanya dan tahu nama itu menyelamatkan. Maria semakin takjub lagi. Dilanjutkan apa? Dia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Maria tambah bingung. Betapa besarnya bayi yang akan dikandung. Karena dia akan disebut besar dan anak Allah yang maha tinggi. Yang kelima, dia dikaruniai tahta Daud, bapak leluhurnya. Ini adalah satu simbol bahwa yang memegang tahta Daud itu akan menguasai seluruh dunia. Oleh sebab itu Herodes, ketar-ketir nih, disaingin. Benar enggak? Dia penasaran, dia ketakutan, dia minta cari bayi itu yang mau jadi raja. Karena apa? Dia tahu kalau itu raja itu datang, pemerintahan dia habis. Tetapi Tuhan sebelum lahir dia akan punya tahta Daud. Yang keenam, raja atas keturunan Yakub. Dia raja dari seluruh umat manusia sampai selama-lamanya. Yang ketujuh, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ibu-ibu, 7 hal ini adalah keajaiban dan nilai-nilai yang kekal yang Tuhan itu mau kerjakan dalam hidup Maria. Dan Maria mengimani itu. Maria percaya dengan iman, lalu menyerahkan hidupnya semua kepada Tuhan supaya ini semua terjadi. Nah ini yang saya maksud, biar Natal tahun ini ibu-ibu, kalau kita semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita percaya semua perkataan Tuhan, maka terjadi apa yang kita percaya dari perkataan Tuhan. Kalau Maria tidak percaya, 7 hal ini tidak terjadi. Betul enggak? Kalaupun terjadi, bisa saja seperti Zakaria, dia bisu. Benar enggak? Karena ada ketidakpercayaan. Nah kita mau bahwa Tuhan yang mau memberikan hal-hal mulia, nilai-nilai kekal dalam hidup kita. Firman-Nya, janji firman-Nya itu semua terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita minta Tuhan bawa iman saya ke sana. Aku serahkan seluruh hidupku hanya kepada Tuhan. Nah inilah Natal yang kita harapkan sebagai wanita. Terjadilah ya Tuhan apa yang Engkau katakan. Resikonya apa? Maria bisa dirajam batu. Resikonya apa kalau kita setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, dikatakan fanatik, iya kan? Nggak ngurusin yang lain misalnya, iya kan? Dikatakan berlebihan atau dikatakan rugi seperti itu. Itu masih tidak seberapa. Maria bakal karena percaya dilempari batu. Karena dia belum menikah dan dia hamil. Makanya dia diam-diam ke rumah yang dia tahu paling tepat yang takut Tuhan, ke rumah Elizabeth. Ada resiko. Tetapi Maria terus sampai pada suatu hari dia simpan semua itu di dalam hatinya. Karena apa? Dia tahu kepada siapa dia menyerahkan imannya. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tahu kepada siapa perkataan-perkataan itu terjadi di dalam hidupnya dari siapa. Dan kepada Allah yang berkata-kata kepada dia. Dia tahu akan terjadi di dalam hidupnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biar Natal tahun ini iman kita ya diangkat seperti iman Maria. Amin. Ya. Kita semakin berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan minta kita berikan. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan minta apa dari hidup kita? Kita serahkan. Maka ibu-ibu akan terjadi satu perubahan hidup yang berbeda. Hidup kita diangkat makin serupa dengan Kristus.
Kita tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi menjadi kesukaan yang utama. Kita mencari nilai-nilai yang kekal dan kita sadar bahwa hidup kita ada tujuan yang mulia dari Tuhan. Ada nilai yang kekal. Hidup saya tidak boleh untuk diri saya sendiri. Saya harus membawa orang kepada Tuhan. Saya harus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Firman hidup itu terjadi dan orang melihat percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin ibu-ibu. Saya berdoa setiap kita Natal tahun ini beda karena apa? Iman kita diangkat seperti Maria. Iman kita dipenuhkan seperti Maria. Iman kita digenapkan seperti Maria. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam dan melalui kita. Biar Tuhan memberkati setiap kita dan kemuliaannya diberikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau setiap Natal Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami boleh melewati sepanjang tahun ini Tuhan. Karena Tuhanlah yang menopang kami. Tuhan hadir di kala kami susah. Tuhan hadir di kala kami senang. Tuhan hadir di kala kami ragu-ragu. Dan Tuhan menetapkan hati kami. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap pertolongan, pemeliharaan, kekuatan, penghiburan, jalan keluar yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan kasih-Mu tidak terbatas. Dan kami pun mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami mempercayakannya kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai. Supaya di akhir tahun ini kami pun boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan. Karena hidup kami bukan milik kami sendiri. Tolong kami kalau kami masuk ke tahun yang baru. Hidup kami pun Tuhan pakai untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Karena hidup kami pun sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri Tuhan. Dan tolonglah setiap kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Dan memberkati Tuhan setiap ibu-ibu di tempat ini. Untuk Tuhan berkati imannya. Untuk Tuhan angkat imannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari lepas hari kami semakin indah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam candlelight. Silakan Ibu Endang untuk membagikan. Kalau sudah terima, silakan Ibu-ibu bisa menyalakan lilinnya. Lilin nyalakan di tengah dunia. Di tengah kegelapan dunia, Yesus datang membawa lilin, membawa terang. Lilin ini menyala melambangkan kehadiran Tuhan Yesus. Mari kita sambut terang Kristus yang membawa pengharapan dan damai sejahtera. Silakan ibu-ibu, kita bangkit bersama-sama, bangkit berdiri. Pada dunia kabar sukacita.
berikan 1 menit. Mari di momen ini, seperti firman yang kita terima tadi, angkat iman kita di hadapan Tuhan. Kalau ada bagian-bagian dalam hidup kita yang perlu diterangi, masih banyak bagian-bagian yang gelap, kita perlu terang Kristus ada di sana. Mari di momen 1-2 menit ke depan, kita berdoa, arahkan iman kita kepada Tuhan, percaya terang Kristus menyinari setiap bagian-bagian yang gelap di dalam hidup kita. Kalau itu tentang kesehatan, minta terang Tuhan menyentuh bagian kesehatan, kegelapan yang menutupinya, biar diterangi dengan terang Kristus, sehingga semua kegelapan sirna dalam nama Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, angkat iman kita, minta terang itu, Yesus Kristus sebagai terang dunia, hadir bertakhta di setiap bagian-bagian yang gelap dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terangi Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mau percaya Tuhan, seperti Maria percaya. Kami mau percaya, kami mau serahkan seluruhnya, karena kami tahu kepada siapa kami mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan kesehatan kami, mempersembahkan keluarga kami, mempersembahkan berkat-berkat, mempersembahkan apapun yang ada kepada kami. Mulai dari hal yang paling sederhana Tuhan Yesus, semua kami mau bawa kepada Tuhan dan kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terangi seluruh bagian-bagian yang gelap sampai seluruhnya dipenuhi oleh Yesus Kristus. Engkau yang jadi Raja memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan iman kita percaya kita telah menerimanya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jutaan lampu boleh dinyalakan. Silakan duduk kembali Ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Kita terima firman hidup, amin ya. Dimeteraikan bagi kita semua. Kita akan memberikan persembahan. Ya, sambil dipersiapkan, Ibu-ibu. Mohon maaf, dikembalikan lilinnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman hidup, firman iman yang Kau lepaskan bagi kami. Menyegarkan kami, mempersiapkan kami Tuhan Yesus untuk menyambut Engkau yang lahir. Angkat iman setiap ibu-ibu di tempat ini, kaum wanita tempat ini, untuk terus percaya, berserah dan mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kami tidak perlu takut sebab kami tahu kepada siapa kami mempersembahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami yang kurang percaya ini Tuhan. Tolong setiap kami. Kami juga bersyukur di kesempatan hari ini Tuhan berikan kami anugerah untuk boleh memberikan persembahan. Kesempatan untuk boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemberian kami. Biar apa yang kami tabur dikuduskan di dalam nama Yesus. Dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya seperti firman-Mu. Kami tidak akan pernah berkekurangan.
Engkau Allah sumber berkat yang terus memelihara dan memberkati dengan berkat yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan sukacita kami siap memberi dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sambil kita angkat pujian dari pulau dan benua. Boleh sama-sama kita berdiri yuk. Ibadah kita hari ini, kita angkat pujian sama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Puji Tuhan. Sambil minta Ibu Gembala untuk tutup doa berkat. Kami memuji kebesaran Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Kristus yang ajaib, yang lahir menjadi manusia dan sama seperti kita, serta persekutuan Roh Kudus yang memberikan topangan, pertolongan, iman kita untuk hidup di dalam setiap kebenarannya. Turun memberkati setiap kita dengan berlimpah-limpah. Kita dijadikan wanita-wanita yang berkenan di hatinya Tuhan. Diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Keluarga, anak cucu keturunan kita, pasangan kita, semuanya diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kesehatan kita, Tuhan memberikan hikmat bijaksana,
Tuhan memberikan sukacita dan sejahtera. Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan pakai setiap kita menjadi saksi kematian dan kebangkitan Kristus hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Puji Tuhan. Merry Christmas ibu-ibu. Tuhan berkati semuanya. Ibu-ibu sebelum makan, kupon untuk ambil snack sudah diterima. Ibu-ibu, ada yang belum? Ada yang belum? Sudah terima semua? Oke, sambil. Udah terima semua ya ibu-ibu? Udah ya? Sebentar kita akan bersukacita bersama. Coba tadi ibu-ibu yang sudah siap di depan silahkan maju dulu. Habis itu baru kita bersama-sama semua ya. Semua harus turun.